Didi rindu sekali dengan kampung halamannya. Di saat teman-teman di kelasnya lalu lalang dan saling berbincang dengan suara yang cukup keras, Didi tetap diam di tempat duduknya, tak peduli. Suara mereka seperti sebuah bising kepakan lebah-lebah di telinga Didi. Matanya sibuk menangkap birunya langit di luar sana. Beberapa burung walet hitam melayang-layang ke sana kemari. Saat mencoba melihat lebih jauh lagi, dia hanya menangkap kabut tipis yang menghalangi pandangannya. Beberapa atap rumah dan gedung-gedung menjulang terlihat di antara kabut abu-abu. Didi beberapa kali mengusap keringat di dahinya. Hari itu matahari memang bersinar terang benderang di balik barisan awan putih. Hari yang cerah. Jika saja dia tidak harus masuk ke salah satu universitas di Jakarta, mungkin sekarang dia sedang bersenang-senang bersama teman-temannya di kampung halamannya. Tapi apalagi yang dapat dia katakan, terutama saat orang tuanya mengharuskannya untuk meneruskan pendidikan di kota yang sesak ini. Ini demi masa depan kamu, nak, kata ayahnya saat itu. Banyak hal yang berkecamuk di dalam kepala Didi. Apa sih bagusnya kota padat ini? Udaranya saja bisa membuat sakit kepala. Belum lagi biaya kos yang cukup mahal. Di kampung halamannya, Didi dapat menyewa sebuah rumah besar selama setahun dengan biaya 1 bulan kosnya. Tapi ketika ia memikirkannya lagi, mungkin ada benarnya nasihat orang tuanya. Mungkin ketika dia lulus dari sini, dia akan mendapatkan kesempatan bekerja yang baik. Dan itu harus, awas saja jika tidak, gerutu Didi. Siang ini benar-benar panas. Didi kembali mengusap keringatnya yang menetes pelan-pelan di lehernya. Ketika itu Eza, temannya, datang menghampirinya. Lo diam aja, Di, kenapa? Eza meninju lengannya. Gak apa-apa kok, lagi males aja. Didi menjawab dengan setengah hati, semuanya tergambar dari wajahnya yang kecut. Lo kangen sama kampung lo ya? Ngaku aja deh. Eza berusaha menebak. Didi hanya diam, tidak berselera untuk menjawab. Santai aja, Di, nanti juga lo di sini banyak temen. Nanti gue kenalin sama teman-teman gue biar lo gak kesepian, tawar Eza tulus. Selama Didi memulai kuliahnya beberapa bulan yang lalu, Eza lah teman pertamanya. Mereka cepat sekali akrab. Terus gimana kosan lo? Enak? Eza menarik sebuah kursi dengan busa yang ditutupi kulit hitam. Di bagian alasnya kulit yang terlihat murahan. Enak sih, ya cuma gitu. Kalau malam panas hawanya gak enak, jawab Didi. Eza melihat wajah Didi untuk beberapa saat. Emangnya gak enak gimana? Iya, banyak banget cerita-cerita seremnya. Didi memasukkan bukunya ke dalam tas. Hari itu sepertinya dosen yang mereka tunggu tidak datang. Serius lo? Tahu dari mana? Mata Eza terlihat berapi-api. Dia sangat tertarik dengan percakapan tentang cerita seram. Iya, katanya ada penghuninya. Dan penghuninya itu suka muncul ke satu persatu kamar. Didi menaruh tangannya di atas tas. Serem banget. Lo kok mau sih nempatin tuh kosan? Ya mau gimana lagi, cuma itu yang ada. Daripada gue tidur kolong jembatan. Didi tertawa, entah karena dia ingin melucu atau mengasihani dirinya. Terus, lo pernah ketemu sama penghuninya? Eza semakin gencar melayangkan pertanyaannya. Belum sih, tapi beberapa kali gue dengar suara cewek nangis. Didi menelan ludahnya. Terus reaksi lo gimana? Lo kabur? Gak lah, ya gue takut sih. Tapi mau gimana lagi? Gue tidur aja lagi. Lagian gue juga gak tahu itu beneran apa enggak. Jangan-jangan gue dikejarin lagi gara-gara gue penghuni baru dan junior. Di kosan semuanya senior. Didi menjelaskan. Iya sih, emang kadang senior suka ngerjain. Gue aja beberapa kali kena. Mereka bilang itu ucapan selamat datang. Eza menyisir rambutnya yang berantakan menggunakan jarinya yang dia bentuk seperti sisir.
Didi seakan mempunyai satu kesepakatan dengan Eza tentang bagaimana kesalnya mereka ketika dikerjai senior. Tapi kalau ternyata beneran, gimana? Wajah Erza mendadak kembali serius. Gak mungkin lah, jangan percaya sama gitu-gituan. Eza menarik bibirnya seraya mengangkat bahunya, tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Udah yuk ah, dosen gak ada, pergi aja. Didi beranjak dari kursinya. Eza mengikutinya dari belakang. Mereka meninggalkan kelas bersama. Siang itu sebenarnya Didi ingin kembali saja ke kamarnya, tapi Eza mengajaknya berkumpul dengan teman-temannya. Didi ingin sekali menolaknya. Moodnya sungguh tidak enak hari itu. Tapi karena Eza setengah memaksa, Didi menjadi goyah. Dia merasa sangat tidak enak jika menolak. Besok kan kita libur, gak ada kelas. Kapan lagi lo bisa nongkrong-nongkrong daripada lo di dalam kamar? Eza terus membujuk Didi hingga akhirnya Didi kalah. Dia akhirnya mengiyakan permintaan Eza. Eza segera mengambil sepeda motornya, lalu mereka berdua berboncengan meninggalkan kampus. Motor mereka membelah jalanan ibu kota hingga akhirnya berhenti di sebuah kafe. Di sana teman-teman Eza sudah menunggunya. Suasana berubah menjadi ramai, membuat Didi kebingungan. Eza langsung mengenalkan Didi ke teman-temannya, lalu Didi menyalami mereka satu persatu. Hanya perlu 1 jam saja untuk Didi agar larut dalam obrolan mereka. Teman-teman Eza memang sangat menerima Didi dengan baik. Didi merasa sangat senang karena mereka semua menerimanya dengan baik, tidak menganggapnya orang asing yang tidak dianggap. Mereka berkumpul hingga larut malam seperti lupa waktu. Ketika pelayan kafe datang memberitahukan bahwa mereka akan tutup dalam beberapa menit lagi, barulah mereka tersadar sudah pukul 11:30 malam. Mereka segera menyudahi percakapan malam itu. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk berkumpul lagi minggu depan. Eza mengantar Didi pulang ke kosannya malam itu. Jalanan sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa kendaraan bermotor lalu lalang di dekat mereka. Udaranya juga terasa dingin menusuk tulang. Jalanan benar-benar sudah sepi ketika motor yang mereka kendarai memasuki jalan kecil dekat tempat kos Didi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat selain mereka. Eza menurunkan Didi tepat di depan pagar rumah kosnya. Makasih Eza, seru banget tadi. Gak nyangka teman-teman lo asik semua. Didi terlihat sangat bersemangat. Nah, makanya minggu depan kita nongkrong lagi ya, ajak Eza. Iya, ajak gua ya. Didi tersenyum. Pasti dong. Ya udah, gua cabut ya. Eza memasang helmnya. Iya, hati-hati ya. Motor Eza kemudian berputar arah dan berjalan meninggalkan Didi. Didi sempat berdiri beberapa saat hingga akhirnya dinginnya malam menyadarkannya untuk segera masuk ke dalam. Didi melewati ruang depan kosnya sudah sepi. TV di sana pun sudah mati. Padahal biasanya beberapa penghuni berkumpul-kumpul di situ. Mereka berkumpul untuk menghilangkan penat dengan bermain kartu atau hanya sekedar ngopi-ngopi. Pasti saat itu sudah larut sekali hingga tempat itu sangat sepi. Didi pun kembali melangkahkan kakinya menuju tangga. Kamar Didi berada di lantai 2. Saat kakinya mulai menginjak lantai 2, dia mendengar suara pagar bergerak. Seperti ada seseorang yang membuka pagar. Dia penasaran dan ingin melihatnya. Malam itu benar-benar sepi, hingga suara langkah sekecil apapun akan terdengar sangat keras. Didi mendekati sisi balkon dan melihat ke arah pagar dari lantai 2. Ternyata pagar memang sedikit terbuka, hanya sekitar 2 jengkal saja. Didi kebingungan, mengapa pagar bisa terbuka, padahal dia tadi menutupnya rapat. Beberapa saat kemudian, Didi melihat sebuah bayangan hitam bergerak di bagian pagar yang terbuka. Bayangan hitam itu bergerak ke atas dan ke bawah. Didi memperhatikannya dengan seksama untuk mengetahui apa itu. Ketika bayangan itu terkena pancaran sinar lampu jalan, dia tersenyum.
Karena bayangan hitam itu ternyata kepala Eza yang menyembul ke dalam. Eza melirik ke arah Didi yang semenjak tadi memperhatikannya. Sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Kepala Eza masih saja bergerak ke atas dan ke bawah. Didi hanya tertawa melihat itu. Dia sempat meneriaki Eza untuk pulang. Lalu Eza menghilang dari pagar. Dia menggelengkan kepala melihat tingkah Eza yang konyol, kemudian berbalik menuju kamarnya. Saat akan membuka pintu kamar, Didi sempat melihat sosok perempuan di ujung lorong. Kali ini dia langsung merasa tidak enak. Kakinya lemas seketika. Apa yang dilakukan seorang perempuan tengah malam begini di kos laki-laki? Detak jantung Didi perlahan-lahan menjadi sangat cepat. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Perempuan itu masih saja berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai. Didi terus saja memperhatikan perempuan itu. Pelan-pelan Didi melihat kepala perempuan itu mulai bergerak. Sepertinya perempuan itu akan menoleh ke arahnya. Didi panik. Dia menggerakkan kunci kamarnya dengan cepat agar pintu itu segera terbuka. Untungnya pintu itu terbuka persis sebelum perempuan itu sempat memperlihatkan wajahnya. Didi segera masuk ke dalam kamarnya, langsung menguncinya. Dia yakin benar perempuan itu bukan manusia. Yakin 100%. Dia melempar tasnya ke sisi kamarnya, lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka dan berganti pakaian. Setelah selesai, dia mengambil telepon genggamnya dan mengirimkan pesan singkat kepada Eza. "Lo ngapain sih tadi ngintip-ngintip di kos gue? Bukannya pulang, gak ada kerjaan banget lo. Kalau mau gitu di kosan cewek aja." Setelah itu, Didi merebahkan tubuhnya. Dia tidak mau mengingat-ingat perempuan yang tadi dia lihat. Ternyata memang benar kos ini angker. Dia sama sekali tidak dibohongi. Mudah-mudahan saja perempuan itu tidak mengganggunya malam ini. Tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Sebuah pesan dari Eza. "Ngaco lo, orang gue langsung pulang. Ngapain juga gue balik lagi?" Ketika membaca pesan itu, seluruh bulu kuduk Didi meremang. Lalu, siapa yang dia lihat di pagar tadi? Darah di dalam tubuh Didi mengalir cepat, membuatnya gemetaran. Mungkin baiknya dia tidur saja. Didi mematikan lampu kamarnya, berniat untuk tidur. Namun baru beberapa saat dia mematikan lampu kamarnya, suara ketukan lirih terdengar dari jendela kamarnya. Matanya langsung terbuka lebar. Dia memperhatikan jendela kamarnya yang hanya tertutup setengah, sedangkan sisanya terbuka. Lampu dari lorong yang masuk ke dalam kamarnya yang gelap menerangi jendela itu saat sosok bayangan hitam muncul dari bagian bawah. Didi terkejut. Dia seperti terkena serangan jantung. Seluruh perhatiannya tertuju ke jendela kamarnya, terutama bayangan hitam yang bergerak naik itu. Gerakan bayangan hitam itu pelan-pelan namun pasti melewati bagian kaca yang ditutupi tirai menuju bagian kaca yang terbuka. Didi menahan napasnya sendiri saat bayangan itu hampir saja menyembul ke bagian jendela yang terbuka. Matanya terbelalak. Sejumput rambut hitam yang berantakan mulai muncul dari bawah perlahan-lahan naik ke atas, memperlihatkan sebuah dahi yang pucat, kemudian sebuah mata yang kosong, dan hingga akhirnya seluruhnya terlihat jelas oleh Didi. Ternyata sosok yang bergerak itu adalah sebuah kepala manusia. Lebih tepatnya, kepala Eza. Wajahnya terlihat sangat pucat. Tatapannya menatap kosong ke arah Didi. Senyuman lebar menghiasi wajahnya. Bibirnya terlihat berwarna hitam dan pecah-pecah. Tapi bukan itu yang membuat Didi mendadak kejang-kejang. Hal yang membuat Didi kejang-kejang adalah kepala itu melayang tanpa badan. Ya, kepala itu tidak memiliki badan. Sebuah luka sayatan memenuhi leher kepala Eza yang terputus.
beberapa tetes darah jatuh dari pangkal leher. Didi memegang erat selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Dia sama sekali tidak bisa bergerak ataupun berteriak. Seluruh tubuhnya seperti berkonspirasi melawannya. Padahal saat itu jantungnya sudah berdetak cepat sekali dan hampir saja meledak. Seluruh darahnya berkumpul di kepala dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Sedangkan kepala Eza masih melayang-layang di balik jendela, menunjukkan sebuah senyuman yang janggal, senyuman yang menyeramkan. Didi merasakan pening yang sangat hebat. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Satu-satunya bagian tubuh yang dapat dia gerakan adalah tangannya. Perlahan-lahan tangan kanan Didi berjalan menyusuri permukaan tempat tidurnya. Namun tiba-tiba berhenti. Tangannya berhenti karena menyentuh sesuatu. Sesuatu yang halus dan dingin. Didi bahkan tidak dapat membayangkan apa yang baru saja dia sentuh. Perlahan-lahan dia menggerakkan kepalanya secara refleks untuk melihat apa yang bersentuhan dengannya. Ketika Didi menoleh, dia menemukan sesosok wajah perempuan tepat di hadapannya. Jarak antara wajah dan wajah perempuan itu mungkin hanya beberapa senti. Benar-benar tepat di hadapannya. Wajah perempuan itu sangat menyeramkan. Seluruh wajahnya kebiruan, penuh dengan luka lebam. Matanya tajam menatap ke arah Didi. Sebuah luka sayatan membelah wajahnya. Luka sayatan itu terlihat cukup dalam, membelah dahi hingga rahang. Darah mengalir dari luka sayatan hingga ke bibirnya yang pucat. Embusan udara dingin menerpa wajah Didi. Jantungnya kini tidak lagi terasa berdetak, membuat seluruh tubuhnya benar-benar lemas. Mungkin dia akan mati lemas malam itu. Dia sudah tidak sempat berpikir apa-apa lagi saat pandangannya menjadi gelap gulita. Dia kira dia akan mati malam itu. Namun tiba-tiba Didi merasa tangannya menjadi hangat. Dia tidak tahu mengapa. Bayang-bayang wanita itu kembali menyelimuti pikirannya. Jantungnya kembali berdetak cepat. Kali ini dia berusaha dengan keras untuk menggerakkan tubuhnya walaupun sangat berat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya hingga akhirnya dia dapat menggerakkan tubuhnya kembali. Didi pun tersadar, tubuhnya tersentak dari tempat tidur. Dia memperhatikan sekitarnya, ternyata dia masih berada di kamarnya. Cahaya matahari sudah meninggi menembus kaca jendelanya hingga menerpa tempat tidurnya. Butuh beberapa menit untuknya menyadari apa yang terjadi. Ternyata cahaya mataharilah yang membuat tangannya hangat dan dia jatuh pingsan semalam. Didi berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Seketika bayang-bayang kejadian semalam menyergapnya kembali, membuat tubuhnya merinding. Didi segera bangkit dari tempat tidurnya dan menelpon Eza. Ternyata Eza baik-baik saja. Dia berada di rumahnya. Padahal semalam Didi melihat kepala Eza melayang-layang di udara. Eza kaget ketika Didi menelpon dan meminta mereka untuk bertemu siang itu juga. Saat bertemu Eza, Didi mengutarakan niatnya untuk minta dijadikan tempat kos yang baru. Eza sempat bertanya mengapa tiba-tiba Didi ingin pindah, dan Didi sempat menolak untuk menceritakannya. Tapi setelah dibujuk, akhirnya dia menceritakannya juga. Mendengar cerita Didi, Eza terperanjat. Dia juga tidak menduga ternyata gedung kos yang Didi tempati benar-benar angker karena kasihan Eza membantu temannya itu. Mereka berkeliling untuk mencari informasi tentang tempat kos baru untuk Didi dan usaha mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan tempat kos yang baru dan sangat nyaman. Malam itu juga Didi pindah dari tempat kosnya yang lama. Jelas karena dia tidak mau lagi diteror oleh penghuni tempat kosnya yang lama. Eza juga membantu proses kepindahan Didi. Ketika meninggalkan tempat kos itu, Didi sama sekali tidak menoleh ke belakang.